lagi bersama saya, Vina N. Swadila, salah satu mahasiswa S1 Komunikasi Universitas Cyber Asia yang sekarang berdomisili di Taiwan. Nah, di channel YouTube saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi dalam meningkatkan kualitas perawatan lansia di Taiwan. Nah, kebetulan nih, saya adalah seorang caregiver dari Indonesia yang sekarang merawat kakek di Taiwan. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana cara saya untuk mengontrol kecerdasan emosi atau emosi yang dalam diri saya dalam merawat lansia yang saya jaga saat ini. What is emotional intelligence? Apa sih kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Sebagai caregiver, kecerdasan emosi sangat penting untuk memberikan perawatan yang baik kepada lansia. Contohnya, ketika kita merawat lansia yang sedang mengalami kesedihan karena kehilangan pasangan hidup, kita dapat mengenali emosi mereka dengan memberikan dukungan yang tepat. Sekarang, mari kita bahas mengapa kecerdasan emosi sangat penting dalam perawatan lansia. Kecerdasan emosi membantu kita untuk mengelola stres dan emosi negatif yang timbul dalam pekerjaan, membangun hubungan yang lebih baik dengan lansia dan keluarga mereka, membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan perawatan, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik lansia. Contohnya, ketika kita mengalami stres karena pekerjaan, kita dapat mengelola stres tersebut dengan melakukan teknik relaksasi dan mengambil waktu istirahat yang cukup. Selanjutnya, mari kita bahas cara mengembangkan kecerdasan emosi dalam perawatan lansia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam perawatan lansia, seperti mengenali dan memahami emosi lansia dan keluarga mereka. Lalu, mengelola stres dan emosi negatif yang timbul dalam pekerjaan. Membangun empati dan memahami perspektif lansia di keluarga mereka. Serta mengembangkan komunikasi yang efektif dengan lansia dan keluarga mereka. Contohnya, ketika kita merawat lansia yang sedang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas untuk membantu mereka memahami. Sekarang, mari kita bahas tips untuk meningkatkan kecerdasan emosi dalam perawatan lansia. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan emosi dalam perawatan lansia, seperti praktek mindfulness dan meditasi untuk mengelola stres, berlatih mengenali dan mengelola emosi lansia dan diri kita sendiri, lalu membangun hubungan yang positif dengan lansia dan kehidupan mereka, serta belajar dari pengalaman dan kesalahan dalam memberikan perawatan. Contohnya, ketika kita melakukan mindfulness, kita dapat lebih fokus pada saat ini dan mengelola stres yang lebih baik. Terakhir, mari kita bahas manfaat kecerdasan emosi dalam perawatan lansia. Ada beberapa manfaat kecerdasan emosi dalam perawatan lansia, yaitu dengan meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan lansia dan keluarga mereka, lalu mengurangi stres dan konflik dalam pekerjaan,
Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik lansia, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan perawatan. Contohnya, ketika kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan lansia dan keluarga mereka, kita akan memberikan perawatan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, kita dapat memahami pentingnya kecerdasan emosi dalam perawatan lansia dan cara mengembangkannya untuk meningkatkan kualitas perawatan lansia di Taiwan. Seorang caregiver yang merawat kakek dengan penuh kasih sayang dan peduli dengan sangat ikhlas menjalankan tugasnya. Dengan senyum yang sangat hangat, caregiver tersebut menjalankan tugasnya dengan penuh empati dan kesabaran dalam merawat kakek, membuat kakek merasa lebih nyaman dan dihargai. Perhatian yang diberikan caregiver seperti membantunya mengelap wajah menunjukkan dedikasi yang tinggi kesejahteraan kakek. Dalam setiap tindakan dan kata-katanya, caregiver memancarkan cinta dan kasih sayang yang mendalam, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan mendukung bagi kakek untuk merasa dicintai dan dihargai. Berikutnya ada salah satu contoh yang saya dapatkan dari aplikasi YouTube, yaitu sebuah webinar yang dinarasumberi oleh Laurentius Sandiwitarso, MPSI psikolog, dengan judul webinar Strategi Coping dan Mengelola Stres bagi Perawat Home Care dan Caregiver. Nah, tentunya materi ini sangat masuk sekali terhadap tema saya, yaitu mengembangkan kecerdasan emosi dalam meningkatkan perawatan lansia di Taiwan. Nah, mari kita simak sama-sama bagaimana penjelasan beliau mengenai pengelolaan stres tersebut. Kita akan masuk terkait dengan apa sih stres itu, gitu ya, teman-teman. Nah, stres itu kalau dalam bahasa Inggris itu terkadang kita pernah dengar ya, stres, ada kata-kata yang di-stres, artinya ada kata-kata yang perlu ada penekanan. Jadi apa gitu ya? Stres itu adalah reaksi fisik dan psikologis terhadap sumber stres dari internal maupun eksternal. Mas, maksudnya apa sih gitu ya? Contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan pada saat ini saat ini saya sedang mengalami stres gitu ya. Stres karena apa? Karena misalkan waktunya hanya 60 menit misalkan ya, ini hanya contohnya, 60 menit dan saya harus menjelaskan stres kepada teman-teman yang saya sendiri belum kenal gitu ya. Saya takut nanti saya salah ngomong, saya takut nanti terlalu lama, terlalu panjang dan gitu ya. Dan eh, itu kan tekanan ya, tekanan bahwa saya harus menyampaikan dengan jelas, saya menyampaikan dengan lancar gitu ya. Itu kan menjadi tekanan untuk saya gitu ya. Dan tekanan tersebut itu menimbulkan reaksi atau menimbulkan respon baik di fisik saya ataupun psikologi saya. Fisik saya contohnya apa? Badan saya sekarang terasa panas gitu ya, terasa panas, terasa hangat gitu ya. Kemudian dari psikologis takut, deg-degan gitu ya, merasa takut gitu ya, "Aduh kalau nanti gini gimana ya? Aduh kalau ini," rasa khawatir gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sumber stres yang berpengaruh terhadap fisik dan psikologis, baik itu secara internal, yaitu dari dalam diri, ataupun eksternal, ya. Nah, itu terkait dengan stres. Yang kedua adalah adanya perubahan dari dalam diri atau lingkungan karena ada penyesuaian. Contohnya apa Mas gitu ya? Contohnya ya. Ini mungkin relate dengan peran teman-teman di sini yang kebanyakan atau mayoritas ada sebagai seorang perawat. Sebagai seorang perawat tentu akan menemukan banyak macam tantangan ya, banyak macam tantangan. Misalkan teman-teman ini ditugaskan di satu keluarga selama 3 minggu gitu ya. Nah, ketika awal bertemu dengan keluarga tersebut, tentu teman-teman kan perlu adaptasi dengan orang tuanya gitu ya, dengan anaknya,
dengan anggota keluarga yang lain, dengan lingkungan rumahnya, dengan jarak rumahnya, dan lain gitu ya. Ada yang mungkin orang tuanya ya, oke, ini orang tua yang diasuh ini atau dirawat ini orangnya santai-santai aja gitu ya, nggak terlalu banyak nuntut gitu ya. Atau, oh ternyata rumahnya dekat kok, anggota keluarganya juga sangat sangat, apa, terbuka gitu ya dengan saya sebagai seorang perawat, ya, gitu. Nah, itu kan tentu ada perubahan yang tadinya saya, mungkin bisa. Dan yang terakhir, saya membuat contoh berupa video short atau video pendek tentang bagaimana cara kita menyikapi ketika lansia itu sedang terbawa emosi. Nah, tonton di video selanjutnya. 我的眼镜又不见了，每天都这样，我受不了了。你们是不是故意藏起来的？我记得就放在这里啊，哎，什么都找不到。我老了没用了，是不是？爷爷，别生气，我来帮您找，好吗？是不是眼镜又不见了？我们一起找，一定会找到的。爷爷，眼镜找到了，给您。哎呀，谢谢你 ，Fine，我真是老糊涂了，谢谢你 ，Fine，有你在，真好。耐心就是爱。 Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir and see you, bye bye.